Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair jami'an. Ana ismi Muhammad Kusni. Ana adrusu haliyan fi IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat yaitu tentang materi active learning dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang dimana di sini ada unsur-unsurnya, atau yang pertama itu ada pengertian, dan yang kedua itu ada komponen-komponen, yang ketiga ada macam-macam, dan yang terakhir ada tujuan. Baik, untuk mempersingkat waktunya saja, langsung ke pembahasan saja ya. Yang dimana di sini ada pengertian model pembelajaran aktif, yang dimana atau active learning, yang dimana model pembelajaran active learning merupakan istilah yang mengacu pada penggunaan sebagai strategi belajar dengan tujuan agar terjadi keterlibatan siswa dalam proses belajar mereka, yang dimana model pembelajaran aktif atau active learning ini agar pelaksanaannya efektif atau efisien, maka dibutuhkan beragam pendukung pada proses belajar mengajar yang dilakukan. Beberapa diantaranya seperti dari aspek siswa, guru, situasi, di mana proses pembelajaran, program belajar yang direncanakan hingga sarana pembelajarannya. Nah, di mana proses belajar dianggap sebagai kegiatan membangun makna atau pengertian terhadap suatu pengalaman informasi yang dilakukan secara mandiri oleh si pembelajar itu sendiri, dalam hal ini siswa, dan bukan oleh si pengajar guru. Guru hanya sebagai fasilitator atau yang menyiapkan agar kegiatan belajar bersuasana inisiatif dan tanggung jawab belajar di sisi si pembelajar atau siswa. Melalui model pembelajaran aktif ini dapat diharapkan siswa dapat berkeinginan terus untuk belajar selama hidupnya hingga akhir hayat, dan tidak tergantung pada guru atau orang lain bila mana mereka harus untuk mempelajari hal yang baru, yang dimana berarti di sini siswa berperan aktif dalam suatu pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua, bagian kedua itu ada komponen-komponen atau syarat active learning, yaitu diantaranya banyak faktor yang senantiasa mesti terlibat dalam pembelajaran agar tercipta belajar yang aktif. Kurang lebih secara ringkasnya terbagi menjadi, yaitu ada yang pertama, individu siswa atau sebagai objek pembelajaran. Dalam hal ini, individu seorang murid ini merupakan hal yang paling dasar atau penting, sehingga harus benar-benar memiliki motivasi belajar yang kuat untuk ingin dan semangat belajar. Dan yang kedua itu guru sebagai dalang atau sutradara, yang dimana guru sebagai dalang atau dapat dikatakan sutradara dalam pembelajaran aktif harus dapat menyajikan pelaksanaan proses pembelajaran sebagus mungkin dan semenarik mungkin, sehingga seorang guru harus benar-benar profesional di bidang untuk baik secara kualifikasi maupun secara profesi. Dan yang bagian ketiga itu ada proses atau suasana belajar, yang dimana proses atau suasana belajar ini berkaitan dengan kemampuan guru menguasai suasana dan memahami keadaan kelas ataupun murid itu sendiri agar dapat memilah dan memilih metode, media atau taktik dan gaya belajar yang memang cocok dengan suasana atau kondisi mereka. Yang terakhir itu ada bagian sarana dan prasarana belajar, yang dimana dalam menciptakan kegiatan tersebut, belajar yang aktif di sini diutamakan sarana penunjang untuk kelancaran dan keaktivitas belajar tercapai. Itu komponen-komponen atau syarat active learning. Nah, di sini ada, dan yang ketiga itu ada macam-macam active learning, yang dimana sebagaimana yang terdapat dalam bukunya Melvin L. Silberman, dia mengemukakan bahwa ada satu cara atau metode dalam mengupayakan pembelajaran atau siswa belajar dengan aktif. Namun jika dikelompokkan sesuai isi dalam buku ini terbagi menjadi 15, yaitu yang pertama ada strategi pembentukan tim, dan yang kedua itu strategi pemilahan sederhana, penilaian sederhana, dan ketiga itu ada strategi pelibatan langsung, yang keempat itu kegiatan belajar dalam satu kelas penuh, yang kelima mengstimulasi di diskusi kelas, yang keenam pengajuan pertanyaan, yang kelima
belajar bersama. 8. Pengajaran sesama siswa. Dan selanjutnya adalah belajar secara mandiri. Yang ke-10 itu belajar yang efektif. Yang ke-11 pengembangan keterampilan. Yang ke-12 itu strategi peninjauan kembali. Dan ke-13 itu penilaian sendiri. Yang ke-14 perencanaan masa depan. Yang terakhir itu ucapan perpisahan. Itu adalah macam-macam active learning. Dan yang terakhir, bagian terakhir itu ada tujuan active learning, yang dimana tujuan dari cara belajar siswa aktif atau active learning ini adalah agar dapat menjadikan siswa aktif dan kondusif ketika belajar, terwujudnya suasana belajar yang dinamis, efektif, efisien secara jauh, dan suasana yang menjenuhkan dan membosankan. Jika terlihat dari pemaparan Melvin L. Silberman, itu dalam bukunya ini menjelaskan tujuan active learning kurang lebih sebagai berikut, yaitu ada 3, yang dimana yang pertama itu menjadikan siswa aktif sejak awal mulainya pembelajaran. Yang kedua itu membantu siswa untuk agar belajar tidak terlupakan. Yang ketiga itu yang terakhir mempertahankan agar belajar tidak terlupakan. Selain dari itu juga dengan memodifikasi ucapan Konfusius, dia menjelaskan tujuan dari active learning ialah agar dapat mengingat, memahami, terampil, dan menguasai. Nah, itu adalah pengertian suatu active learning dalam pembelajaran bahasa Arab. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.